Borosnya penggunaan listrik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya seperti menyalakan lampu sebagai pencahayaan buatan dan penggunaan AC dalam ruangan. Hal tersebut akan mengakibatkan penggunaan energi yang tak terbarukan menjadi meningkat. Perilaku ini apabila dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Karena penggunaan energi tak terbarukan bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat mengakibatkan polusi dan pencemaran air. Maka dari itu, kita dapat melakukan penghematan energi, salah satunya energi listrik dengan cara menerapkan atau memasang jendela menggunakan metode pemasangan jendela dengan benar. Maka akan didapatkan pencahayaan yang optimal. Pemasangannya tidak sembarang memasang. Diperlukan ilmu, teknik, dan pengetahuan dalam menerapkannya. Pencahayaan yang optimal dan yang baik ditandai dengan pencahayaan yang bagus dan tidak mengakibatkan suhu ruangan yang terlalu panas. Hal ini sangat terpengaruh pada kenyamanan orang yang tinggal di dalam ruangan tersebut. Selain itu, cara memanfaatkan penggunaan kaca sebagai optimalisasi visual masyarakat digunakan untuk menambahkan nilai keindahan pada bangunan tersebut. Hal itu diperlukan teknik tertentu. Nah, selain itu, pemilihan jenis kaca juga mempengaruhi suhu yang ada di dalam ruangan itu sendiri. Semakin transparannya atau semakin terang kaca yang digunakan, maka ruangan yang di dalamnya pun akan menjadi makin panas. Maka dari itu, diperlukannya pengetahuan mengenai jenis-jenis kaca yang sebaiknya digunakan. Tidak hanya itu, pemasangan jendela dengan cara yang salah dapat mengakibatkan mudahnya kaca menjadi pecah dan menimbulkan banyaknya limbah kaca yang berlebihan. Dengan mengurangi daya AC pada ruangan, karena banyaknya cahaya matahari yang masuk melalui kaca, dilakukan pemilihan kaca yang sifatnya dapat menghambat pencahayaan. Maka, perlu mengkaji tentang jenis-jenis kaca yang mana memiliki hambatan cahayanya itu kecil. Manfaat dari penulisan ini yaitu dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai model kaca apa saja yang seharusnya dipakai untuk penghawaan dan pencahayaan pada konstruksi baik rumah tinggal, kantor, dan apartemen. Berikut ini beberapa poin yang dapat membantu dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, antara lain yang pertama, transmisi cahaya. Sebaiknya kaca yang digunakan harus memiliki kemampuan tinggi dalam mentransmisikan cahaya, karena dengan transmisi cahaya yang tinggi, lebih banyak cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, low iron glass. Gunakanlah cahaya rendah besi, karena kadar besi yang rendah dapat memberikan tampilan jernih dan tidak mempengaruhi warna cahaya yang masuk. Yang ketiga, warna dan estetika. Dengan memilih warna juga dapat mempengaruhi pencahayaan dan suasana ruang. Kaca berwarna cerah dapat menciptakan tampilan yang lebih terang. Terdapat 6 hal yang berpengaruh pada kenyamanan lingkungan bagi masyarakat, yaitu temperatur radiasi, temperatur udara, humiditas udara, dan kecepatan angin. OK 1963 menyatakan bahwa tingkat kesehatan dan produktivitas dari kegiatan manusia bergantung pada kondisi iklim di lingkungan itu sendiri. OK 1963 menyatakan bahwa puncak dari produktivitas dan kesehatan masyarakat dapat dicapai dengan kondisi cuaca yang berbeda antar tempat di belahan dunia. Menurut Handayani T. 2010, pembentukan konstruksi yang dapat meminimalisasi penggunaan energi adalah tanggung jawab bagi perancang lingkungan di era pemanasan global seperti saat ini. Selain harus memperhatikan penggunaannya yang fungsional, perancangan bangunan juga sangat perlu mengamati tingkat keefektifan dalam menggunakan energi. Menerapkan metode refleksi atau mengatur jatuhnya arah matahari pada suatu bangunan juga dapat mendukung konsep penghematan energi. Kuantitas jumlah pencahayaan alami yang masuk ke dalam rumah sangat dipengaruhi oleh posisi penempatan jendela kaca. Darmawan V. 2013 menciptakan rumah yang stabil dan irit energi agar tidak harus menghidupkan lampu di siang hari, perlu memperhatikan fungsi-fungsi pencahayaan terlebih dahulu. Elemen-elemen bangunan seperti ketinggian atap, pola penataan ruang, perlunya ruang terbuka, dan penempatan jendela termasuk hal penting dalam perancangan rumah.
Kaca mempunyai sifat yang sangat mudah pecah dan dibutuhkan ekstra kehati-hatian untuk penanganannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penempatan kaca pada kusen pintu ataupun jendela. Penempatan kaca pada kusen pintu dan jendela memiliki berbagai macam metode. Banyak faktornya mulai dari ukuran kayu, material rangka kusen pintu atau jendela, fungsi, dan juga ketebalan. SNI 15-2609-2006. Kaca pengaman berlapis untuk bangunan dan mebel air. Metode penelitian dilakukan dengan cara tinjauan pustaka dan pengumpulan data dari berbagai sumber jurnal, artikel, dan sumber literasi lainnya. Kami meninjau beberapa sub pembahasan mengenai jenis kaca, apa saja yang dipilih, dan cara penerapan model kaca yang digunakan. 1. Jenis kaca yang digunakan. Menggunakan kaca sebagai material bangunan sangat mempengaruhi suhu ruangan yang ada di dalam bangunan itu sendiri. Menurut Galak, macam-macam kaca yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dapat diklasifikasikan antara lain: 1. Kaca biasa atau kaca anil. 2. Kaca laminasi. 3. Kaca unit ganda. 4. Kaca tinted. 5. Kaca low E. 2. Jenis penerapan model kaca. 1. Kaca digunakan sebagai atap bangunan. 2. Kaca digunakan sebagai dinding bangunan. 3. Kaca digunakan sebagai struktur bangunan. Poin nomor 3. Hasil dan pembahasan. Pemanfaatan kaca pada model bangunan bukan hanya berpengaruh pada suhu ruangan, tetapi juga memiliki peran dalam mengupayakan penghematan energi. Berdasarkan sumber yang didapat melalui studi literatur, diperoleh 6 penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa judul sumber yang dicantumkan pada tabel. 1. Penerapan material kaca dalam arsitektur. 2. Pengaruh beberapa jenis kaca dengan ketebalan tertentu terhadap perambatan panas dari sinar matahari ke dalam ruangan. 3. Kemampuan dinding kaca dalam mentransferkan intensitas cahaya yang melewati dinding kaca. Keempat, efisiensi energi dalam rancangan bangunan. Kelima, penempatan posisi jendela pada RSS dan RS terhadap sistem pencahayaan alami. Yang keenam, kenyamanan termal dan penghematan energi. Teori dan kenyamanan termal dan penghematan energi. Pengaruh cahaya terhadap suhu ruangan dan penghematan energi. Menurut Lianto, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, suhu panas permukaan bumi meningkat dari rata-rata 0,3 derajat Celcius menjadi 0,6 derajat Celcius. Maka dari itu, pemilihan dari bahan kaca yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari kenaikan suhu panas permukaan bumi yang menyebabkan suhu ruangan juga ikut naik. Berikut beberapa jenis kaca yang bisa mengurangi dampak suhu panas. Pertama, kaca laminasi. Kaca laminasi dapat meminimalisir jumlah cahaya ultraviolet yang masuk ke dalam ruangan bahkan sampai 99%. Kedua, kaca reflektif. Kaca reflektif merupakan macam kaca yang mempunyai lapisan logam pada sisinya yang lain untuk menambah kemampuan memantulkan panas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Terakhir, insulating glass unit. Insulating glass unit adalah bentuk kaca fabrikasi yang terbuat dari kaca. Di antara lapisan kacanya terdapat 2 atau lebih rongga udara. Sistem seperti ini dapat mengurangi perpindahan panas dibandingkan kaca normal. Selanjutnya, hasil percobaan beberapa jenis kaca terhadap rambatan dari sinar matahari. Kami telah mendapatkan beberapa hasil dari masing-masing percobaan yang dilakukan pada beberapa jenis kaca. Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap 2 sumber, yaitu karya tulis yang dibuat oleh Fermanto Lianto dan jurnal yang ditulis oleh Al-Khalil dan Taufik. Dari kedua sumber tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pemilihan lapisan, bahan penyusun, dan warna dari suatu jenis kaca sangatlah berpengaruh terhadap kondisi suhu di dalam ruangan dan juga jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam suatu bangunan atau ruangan. Penggunaan kaca menjadi salah satu hal penting untuk melakukan penghematan energi. Penggunaannya berpengaruh pada intensitas cahaya yang masuk, sehingga ruangan yang memiliki jendela kaca, terutama kaca transparan, menjadi lebih terang. Pemanfaatan kaca pada model bangunan bukan hanya berpengaruh pada suhu ruang, tetapi juga memiliki peran dalam mengupayakan penghematan energi dan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.